Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel 7. Kali ini saya akan sedikit bahas tentang septic tank ya. Dimana septic tank itu sangat penting sekali buat kita ya, terutama di hunian rumah kita. Dimana ini adalah akhir pembuangan dari kotoran di toilet atau di WC ya, sehingga harapannya tidak ada kendala, karena biasanya di rumah kita akan sangat bisa dikatakan kerepotan jika terjadi masalah pada septic tank. Nah, bagi sobat atau rekan yang baru atau mau membuat septic tank, nanti kita bisa belajar dari contoh yang saya buat. Untuk modelnya nanti bisa menyesuaikan ya, tapi intinya nanti inti dari pembuatan septic tank itu harus dipahami, sehingga nanti apakah nanti disajikan atau dibuat dengan satu kotak atau satu bagian, 2 sampai 3 bahkan lebih, itu bisa. Yang terpenting pemahamannya. Nah, ini septic tank sendiri kan intinya agar kotoran padat dan cair ya, dari WC atau mungkin toilet itu nanti akan masuk ke septic tank ya. Kemudian di septic tank itu akan terjadi pengolahan secara alami oleh mikroba ya, atau mungkin ya semacam makhluk yang membantu kita untuk menguraikan bisa dikatakan sampah padat dan cair ini, sehingga nanti saat dibuang ke tanah ya, lewat pipa atau mungkin lewat lubang pembuangan, itu sudah dalam kondisi air yang layak untuk lingkungan kita ya. Syukur-syukur bisa bersih, tergantung dari sistem pengelolaan septic tank tersebut. Nah, septic tank secara konvensional dibuat itu tekniknya bermacam-macam, bahkan tukang pun punya versi tersendiri. Nah, bahkan pabrikasi itu sudah ada ya, pakai bio, jadi dia sudah ada tabung khusus, tinggal tanam, kemudian pasang pipa-pipa penghubung sampai ke peresapan. Oke, itu akan lebih mudah lagi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini saya contohkan ada ya. Ini saya buat ya, saya modifikasi aja ya, nanti menyesuaikanlah, tidak harus persis seperti ini. Nah, sebelumnya saya punya semacam referensi, karena kita harus belajar dari yang ada, nanti kita sesuaikan, karena teknik membuatnya itu bermacam-macam ya. Ini ada contoh ya, gambar dengan 2 bagian ya. Bagian pertama semacam ini, intinya ada inlet dan outletnya ya. Ini adalah bagian dari potongan ya, potongan septic tank. Itu untuk bagian pertama dia masuk. Nah, ini kan ada yang namanya kotoran. Nah, kita harus paham nanti kotoran yang masuk ke septic tank itu sebenarnya kondisi di dalamnya seperti apa ya. Saat kotoran padat ya, cair yang masuk itu pasti di sana dia akan ada pengendapan ya, kemudian ada juga yang mengambang. Nah, bagian manakah air yang sudah cukup layak, yaitu biasanya pada bagian tengah ya. Ini sehingga pipa kemudian dia ada ke bawah. Kenapa ini dibuat cabang kayak gini? Agar ada udara, karena kalau ini masuk ada air yang rata atas ini, nah dia akan kesulitan air mengalir dia lebih. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat misalnya di floor drain ya, lubang air yang buangan saat mandi itu kadang saat kita buang air itu bunyi bluk-bluk gitu ya. Itu karena tidak ada jalur hawa udara, sehingga udara terpaksa masuk lewat situ. Nah, kalau diberi seperti ini dia ada udara yang masuk ke pipa, sehingga air bisa lebih lancar. Oke, nah ini seperti ini. Kenapa ini lubangnya itu di bawah atau di tengah lah ya? Nah, di tengah karena dia nanti air yang masuk ke bagian yang kedua itu adalah air yang kondisinya lebih baik daripada yang sedimentasi di bawah dan
yang ngambang di atas sehingga masuk ke kotak yang kedua, dan seterusnya. Nah, yang ini juga sama. Jadi air yang dialirkan ke, misalnya di sini adalah ke peresapan, ya, itu adalah air yang kondisinya juga lebih baik, yang sudah terurai oleh bakteri-bakteri baik. Oke ya. Ya, bakteri-bakteri baik ya mengurai kotoran tersebut. Nah, sehingga air lebih baik. Nah, ini kondisinya semacam ini. Nah, kemudian ada lagi contoh. Nah, ini ya. Nah, ini ya juga sama. Nah, ini bisa diperhatikan, ini hampir sama ya. Kemudian ini ada contoh gambar ke peresapan. Nah, ini peresapan ada yang dibengkokkan ke bawah, ya oke, monggo silakan. Tapi cukup dengan kemiringan juga tidak apa-apa, ya tidak harus dibengkokkan semacam ini. Nah, ini masuk ke peresapan, dia pipanya memanjang sana ya, memanjang. Kemudian di pipa itu dibuat lubang-lubang sehingga air itu keluarnya bisa merata, ada yang di sebelah sini dan di sebelah sini. Oke. Nah, ini teknik hampir sama. Nah, ini juga pemahaman juga bahwa contoh saat kotoran masuk ya ke septic tank, itu kotoran atau ya buangan itu akan mengendap di bawah ya. Nah, sehingga dibuat di sini kotoran dan air itu disambungkan atau dibuat lubang sampai ke bagian yang kedua, semacam ini. Kemudian ini di sini terurai oleh bakteri, nah kemudian ini masuk ke peresapan. Nah, kemudian ada contoh yang ketiga, ya. Oke, nah, perhatikan, kita lihat di sini. Ini ada 3, 1, 2, 3. Nah, saya lebih suka yang 3 ini, cuma nanti saya modifikasi lagi, belajar dari contoh yang pertama dan kedua. Nah, di sini ruang 1 dan ruang 2 itu air dan kotoran dihubungkan secara langsung ke ruang 2 ya. Ini bagus ini. Ini air jatuh dan kotoran jatuh kemudian ke sini. Nah, di sini adalah pengendapan dan penguraian di sini ya. Oke. Pengendapan dan penguraian terjadi di sini. Kemudian air yang sudah baik itu ke ruang sebelah kanan. Nah, jeleknya yang ini adalah ini air dari ruang 2 ke ruang 3 itu bagian atas, padahal di sini bagian atas juga masih ada yang ngambang tadi ya kan. Nah, sehingga saya nanti mengadopsi pada yang sebelumnya. Jadi ya ini kalau bisa ya yang ambilnya yang dari sebelah sini ya. Nah, baru kalau yang ini oke lah, udah bersih. Nah, ini yang ketiga. Nah, ini saya mendapatkan satu referensi lagi. Ini bisa diperhatikan di sini. Nah, ini inletnya masuk, kemudian ini ke bawah, ini ke atas. Nah, jadi air yang masuk ke ruang 3 ya, masuk ke ruang 3 itu adalah air yang posisinya ada di tengah karena batas air di sini ya. Karena pipa ini bengkok ke bawah. Nah, ini terlalu rendah, seharusnya di sini ya, motongnya di sini saja. Nah, kemudian ini masuk, ini juga terlalu dalam, ini seharusnya cukup di sini setengah aja ya. Nah, ini posisi yang bagus. Nah, kemudian di sini ada yang namanya lubang hawa. Nah, ini untuk menghubungkan antara ruang 1, ruang 2, ruang 3 pada posisi di atas rata air sehingga udara masuk dari ruang 1, 2, dan 3. Jadi semacamnya. Ini contoh yang cukup bagus menurut saya dan itu bisa diterapkan. Nah, ini yang tadi ya. Nah, konsepnya adalah seperti ini. Intinya dari ruang 1, kedua, dan ketiga itu adalah air yang sampai ke titik akhir adalah air yang paling bersih. Nah, jadi kalau kita bisa pasang pakai T ya, pakai T kita sambung dan dia di sini. Oke. Nah, ini ya. Oke. Kemudian saya coba untuk buat di SketchUp. Nah, saya konsep semacam ini. Nah, bisa dilihat di sini saya membuat 3 modul ruang ya pada septic tank tersebut. Nah, ini inletnya, pipa masuk ke septic tank. Saya menggunakan pipa diameter 3 inci ya, agar aliran dari kloset masuk ke septic tank itu alirannya bagus ya, tidak terjadi pengendapan
pada pipa. Saya gunakan pakai 3 inci saja sudah cukup. Nah, kotoran padat dan cair masuk, kemudian nah ini adalah posisi ada lubang di bawah itu untuk menghubungkan antara ruang 1 dan ruang 2 sehingga kotoran padat dan cair ini terurai di dua ruang ini, terjadi pengendapan dan penguraian. Nah, pipa yang di atas ini adalah pipa apa namanya tadi, hawa ya. Nah, jadi agar udara di atas ini yang ruang 1, ruang 2 dan ruang 3 itu terhubung. Nah, jadi aliran air lebih lancar. Nah, ini ya. Nah, jadi pipa ini bukan pipa untuk aliran air tapi untuk pipa hawa. Nah, kemudian dari ruang 2 ke ruang 3 ya. Ini dihubungkan dengan pipa, di mana pipa saya sambung pakai T ya. Pakai T. Ini saya panjangkan, ini seharusnya lebih panjang lagi, paling tidak sampai di sini ya. Sehingga air yang masuk ke ruang 3 itu pada daerah sekitar 2/3 sampai setengah dari bawah. Jadi daerah ini ya. Ini masuk ke ruang 3. Sehingga saya menghambat kotoran yang mengambang di sini. Ini pasti ada, di sini juga ada, di sini juga ada. Dan air yang masuk ke ruang 3 adalah air yang posisinya di sini. Karena endapan di bawah. Nah, ini lubangnya ya bisa dibuat dengan ukuran tingginya misalnya 20 cm boleh, 30 cm boleh, lebarnya ya 30 sampai 40 cm. Nah, yang atas hawanya boleh pakai pipa, boleh pakai lubang juga boleh. Oke ya. Nah, sekarang pada ruang 3. Di sini memang saya coba untuk rata air ruang 1, 2, 3 itu sama ya. Nah, ruang 1, 2, 3 itu sama. Sehingga dari pipa inlet dan outlet acuannya adalah inlet outlet itu levelingnya sudah beda. Sehingga leveling air itu menyesuaikan dari outputnya. Nah, seperti ini. Atau bisa saja ya, bisa saja dibuat semacam ini. Ya. Ini saya turunkan. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini solusi untuk ruang 3. Sehingga rata airnya lebih rendah kayak gini. Ini juga boleh. Ya. Jadi leveling yang sama hanya pada ruang 1 dan 2. Itu kalau khawatir nanti ini nanti kalau tidak lancar gimana? Nah, bisa semacam ini ya. Otomatis ini lebih rendah lagi levelingnya dari inletnya ya, pipa masuknya. Nah, bisa dengan kondisi seperti ini. Jadi hati-hati dalam hal leveling untuk ketinggian posisi pipa inlet, kemudian yang di tengah ini, kemudian outletnya ya. Nah, berarti kalau yang di sini ya dia posisinya seperti ini. Ini saya sesuaikan. Nah, ini kira-kira ya. Nah, posisinya adalah semacam ini. Nah, kemudian ke peresapan. Nah, peresapan di sini kita isi dengan koral ya, batu koral, kemudian nanti setiap lapisnya itu diberi hijau ya, hijau, koral, kemudian nanti kerikil dan juga pasir, sehingga air yang terbuang ke peresapan itu bisa tersaring lebih bagus lagi, sehingga kualitas air menjadi lebih baik, terutama untuk lingkungan ya, lingkungan baik nanti air tanahnya atau mungkin mau buangan ke riolering untuk drainasenya. Nah, ini kalau misalnya ada 3 modul seperti ini, bisa juga dengan 3 modul, tapi modul yang ketiga atau ruang ketiga itu sebagai peresapan. Intinya septic tank ya, septic tank itu yang ini, itu adalah kedap air. Jadi air itu tidak rembes atau dalam kondisi penuh semacam ini terus, sehingga bakteri tetap hidup, bekerja, mengolah air ya menjadi air yang lebih baik untuk lingkungan secara alami. Nah, insya Allah ini bisa menjadikan septic tank awet
puluhan tahun ya, bahkan mungkin ya awet selamanya, semoga aja tidak lagi-lagi kok harus dengan penyedotan atau mungkin bongkar lagi dan sebagainya ya, sedot lagi ya, nanti kan repot. Nah, hati-hati bahwa air yang masuk ke septic tank ini jangan sampai dimasuki dengan air-air zat kimia seperti sabun dan sebagainya. Jadi kalau air dari kamar mandi, dari cucian, jangan masuk ke septic tank, tetapi masuk ke peresapan yang lain ya. Jadi jangan masuk ke septic tank, ini penting sekali karena itu bisa membunuh bakteri-bakteri atau mikroba baik yang menguraikan kotoran tersebut. Nah, kira-kira semacam ini. Nah, nanti kan ada tutupnya ya toh, tutup. Nah, tutupnya ini ada pipa hawa yang keluar ya. Kenapa? Pernah dengar yang namanya septic tank meledak? Itu bisa saja karena udara ya, zat metana itu terlalu banyak sehingga dia tekanan tinggi. Nah, dia mau keluar tidak bisa aja meledak, apalagi saat pembongkaran itu bisa berbahaya. Nah, apalagi kalau dinyalakan api itu bisa menyala atau meledak. Nah, kemudian di sini ada pipa-pipa bisa dipasang di sini untuk mungkin kalau oke lah dalam kondisi tertentu tanpa terduga ternyata penuh ya. Tadi bisa karena mikrobanya pada mati tidak bisa menguraikan sehingga kotoran padat itu mengendap tanpa terurai ya. Sehingga tadi hati-hati jangan memasukkan sabun dan sebagainya ke kloset yang mengarah ke septic tank. Nah, ya. Ini kasih juga di sini juga boleh dan ditutup ya, ditutup. Nah, dengan dop ya, pipa. Nah, kira-kira semacam ini ya. Nah, ini dimensi menyesuaikan, nah, nanti ada hitungan sendiri ya. Oke lah, bisa aja dengan dimensi yang simple ya. Kalau septic tank 1 meter ya, jadi 1 kali 1 meter boleh ya. 1 ini 1 jadi 3 kali 1 boleh atau menyesuaikan ya, jadi kondisi di lapangan ya. Nanti kalau misalnya sobat boleh ya komen di bawah tanya-tanya ya, ke saya untuk konsultasi bersama ya, nanti agar pembuatan septic tank lebih baik. Jadi itu ya sharing saya kali ini. Nah, kalau ada yang belum jelas mohon maaf, mungkin yang terlewatkan bisa ditanyakan nanti lebih lanjut, terutama bagian-bagian konstruksinya karena ini juga hanya penggambaran saja. Nah, karena Pak itu kok yang bagian ruang 1 bagian bawah dimiringkan, ya boleh, karena asumsinya kalau dimiringkan nanti kotoran yang di ruang 1 itu bisa lebih mudah mengalir ke ruang 2. Nah, itu contoh ya, karena desainnya ya variatif ya. Tapi secara fungsi septic tank harus jelas bahwa septic tank itu fungsinya adalah sebagai tampungan sementara air kotor padat terutama ya. Kotoran padat kemudian agar terurai secara alami dalam septic tank oleh mikroba-mikroba yang baik, nah, sehingga air yang nanti terbuang atau mengalir ke resapan itu kualitasnya lebih baik daripada sebelumnya sehingga layak atau kualitasnya baik di lingkungan terutama terhadap air tanah sehingga tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Kurang lebihnya itu ya, nanti silahkan komen-komen di bawah ya, komen boleh, tanya boleh, konsultasi boleh, gratis ya, kecuali kalau ada permintaan khusus desain ya, silahkan komunikasi dengan saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.